Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan yaitu tutorial untuk menginstal Advanced secara manual. Langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita copy terlebih dahulu file Advanced-nya ke dalam local disk C, lalu ke dalam folder SAM dan ke dalam folder htdocs. Dan selanjutnya yaitu kita buka di browser. Lalu kita buka localhost php-admin dan buat sebuah database. Di sini saya juga telah mempersiapkan nama database-nya yaitu perpustakaan. Dan dalam database perpustakaan ini terdapat dua buah tabel yaitu buku dan kategori. Untuk menginstal Advanced-nya kita buka cmd dan ketik sintak berikut. Lalu kita tekan enter. Lalu tekan tombol 0 dan ketik yes. Enter. Maka ini inisialisasinya complete. Kemudian langkah berikutnya kita buka di NetBeans. Buka file e-advance-nya. Dan di sini saya telah membukanya. Lalu buka folder common, lalu config, lalu buka main local.php. Di sini kita ubah nama database-nya sesuai dengan nama database yang telah kita buat sebelumnya, yaitu perpustakaan. Lalu save dan buka lagi cmd-nya untuk melakukan migration. Ketik sintak berikut, hapus initnya dan ubah menjadi ymigrate, lalu enter. Lalu ketik yes dan enter kembali. Maka di sini terlihat bahwa kita telah berhasil melakukan migration. Dan langkah berikutnya kita buka browser. Maka kita coba lihat kembali database perpustakaannya. Nah, di sini kita lihat tabelnya berubah menjadi 4, yaitu terdapat tabel baru yaitu migration dan user. Maka di sini kita telah berhasil melakukan install Advanced-nya. Sekian struktur langkah-langkah untuk menginstal e-Advanced. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan mempraktekkan tutorial untuk melakukan CRUD G pada Advanced. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buka terlebih dahulu NetBeans, lalu buka file e-Advanced kita, kemudian buka folder common, buka folder config, lalu klik file main local.php. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat pretty URL. Ketik sintaks seperti berikut.
lalu klik save. Setelah itu langkah berikutnya kita buat htaccess pada folder backend, kemudian web. Klik new, lalu pilih empty file, kemudian buat nama filenya itu .htaccess, kemudian finish, lalu klik sintak berikut. Kemudian simpan. Lalu selanjutnya kita buka di browser, kita ketik link berikut. Kemudian kita pilih model generator, klik button start. Lalu kita isi nama tabelnya yaitu kategori, dan model kelasnya otomatis terisi sendiri. Lalu untuk namespace-nya kita buat di sini yaitu common, models, lalu kategori. Klik button preview. Setelah itu kita klik button generate. Setelah selesai berarti sudah berhasil kita melakukan model generator untuk tabel kategori. Selanjutnya kita buat untuk tabel buku. Model kelasnya buku. Lalu untuk namespace-nya kita buat buku. Klik button preview. Kemudian klik kembali button generate. Nah, maka kita juga telah berhasil melakukan generate untuk tabel buku. Selanjutnya kita pilih yaitu CRUD generator. Kita buat model kelasnya yaitu nama folder kita yaitu common, kemudian models, kemudian nama sebelumnya kita buat yaitu kategori. Ini nama folder. Kemudian untuk controller kelasnya kita buat backend, kemudian controllers,
Lalu kita buat untuk kategori controller. Kita klik button preview. Oh, di sini sebelumnya ini cuma nama folder, kita harus memberikan nama file kita karena kita tadi memberikan nama file dengan huruf kategori, di mana huruf K-nya huruf kecil. Klik kembali button previewnya. Lalu klik button generate. Maka kita telah berhasil melakukan generate untuk root model generatornya. Begitu juga kita lakukan hal yang sama untuk tabel buku. Cukup ganti saja ini menjadi buku, di mana nama folder terlebih dahulu, baru diikuti dengan nama file. Ganti kategori controllernya menjadi buku controller. Lalu klik button preview. Kemudian klik button generate. Maka kita telah berhasil melakukan generate untuk root generator untuk tabel buku. Selanjutnya kita tes menginputkan, kita ubah nama linknya menjadi web kategori, lalu enter. Nah, maka akan muncul tampilan untuk menginputkan kategori. Kita coba untuk membuat kategorinya, klik button create kategori. Lalu kita bikin nama kategorinya, misalkan yaitu budaya. Deskripsinya bisa terserah Anda mau mengisikan deskripsinya apa. Kita terserah aja ya ngetiknya, budaya Indonesia. Ini misalkan contoh aja. Lalu kita bikin budaya Minangkabau, Sumatera Barat. Lalu kita klik button create. Nah, berarti kita di sini telah berhasil untuk menginputkan jenis kategorinya. Untuk buku, kita juga bisa menginputkan datanya dengan cara ubah saja linknya yang kategori ini menjadi buku. Lalu enter. Nah, maka akan muncul tampilan untuk buku. Sini kita bisa menginputkannya dengan cara klik button create buku.
Lalu bikin saja judulnya misalkan yaitu budaya. Lalu sinopsisnya terserah Anda mau isinya apa. Nah, ini contoh saja ya, penerbitnya bisa kita bikin yaitu Gramedia. Tahun terbitnya misalkan 2000. Kategorinya yaitu 1. Lalu kita klik. Maka ID bukunya bertambah jadi 2 karena sebelumnya saya sudah ada menginputkan dan saya hapus. Kategorinya 1 yaitu budaya. Kita akan melihat di database apakah data yang kita inputkan tadi masuk atau tidaknya ke database. Untuk tabel buku, nah ini ID bukunya 2 dan kita telah memasukkan tadi datanya. Dan untuk kategori kita juga bisa melihatnya apakah masuk apa tidak. Nih, udah masuk bahwa ID kategori kita tadi 1 yaitu nama kategorinya budaya. Sekian tutorial dari saya untuk menginstal eAdvance dan melakukan CRUD G pada eAdvance. Terima kasih.